Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi sedikit pengalaman kami dalam belajar Al-Quran. Dalam kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Fatihah. Pertama-tama marilah kita mengingat kembali bahwasanya belajar itu adalah fardu ain bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu adalah kewajiban setiap orang Islam. Jadi belajar tajwid itu pasti adalah kewajiban bagi kita. Ada juga yang berpendapat bahwasanya belajar tajwid fardu kifayah, harus ada orang yang belajar ilmu tajwid. Kalau tidak ada, maka satu kampung itu orang itu akan berdosa. Nah, mempraktekkan ilmu dalam membaca Al-Quran itu adalah fardu ain. Kewajiban setiap orang untuk mempraktekkan dalam membaca Al-Quran. Maka oleh sebab itu ada dua kewajiban ketika belajar ini, ketika mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi ketika membacanya fardu ain, maka kita wajib membacanya dengan tajwid. Jadi untuk itu kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah, sebab surah Al-Fatihah ini penting karena kita baca dalam setiap kita sholat. La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kecuali dengan surah Al-Fatihah. Maka kita harus membetulkan surah Al-Fatihah kita. Saya banyak mendengarkan surah Al-Fatihah dibaca tidak sesuai dengan tajwid. Kalau dibaca itu ketika baca dalam keadaan rasmi seperti sholat, maka itu betul kita harus membaca dengan tajwid. Tapi kalau kita baca untuk sekedar zikir, barangkali kita harus cepat, baca cepat. Tapi minimal kita baca 2 harokat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas apakah betul sudah bacaan Al-Fatihah kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar Al-Quran, karena orang yang belajar Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya mengamalkannya. Atau khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Quran kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi ketika kita telah belajar maka kita mengajarkan kepada orang lain, itulah maksud hadis tersebut adalah sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia. Pada hari ini kita akan mengajarkan surah Al-Fatihah, semoga menjadi amal jariah kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita buka surah Al-Fatihah. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah, ketika kita membaca mat asli, kita ayunkan dia 2 harokat. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Maka dia salah. Nanti terjadi mat sukun pula kan.
maka kita harus membaca dengan betul. 2 harokat itu diayunkan kayak gelombang. Contohnya itu panjang 2 harokat. A'udzu billahnya panjang 2 harokat diayunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim itu ar-rajim itu boleh panjang lebih dari 2 harokat sebab mad arid sukun. Tapi kalau kita mau cepat, biasanya dalam sholat kita cukup 2 harokat saja. Yang perlu kita ingat adalah mad asli harus diayunkan. Jangan lebih dari 2 harokat sehingga dia tidak mad asli lagi. Kita ulang lagi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah bacaan yang betul tentang mad asli. Sedangkan bacaan yang salah akan kami praktekkan ini sebentar lagi. Seperti bawah ini, seperti contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini adalah bacaan yang salah, terlalu panjang. Kemudian kita lanjutkan seterusnya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz Allah bismillah itu jangan panjang kali. Kalau berhenti baru panjang. Kalau dia di tengah baca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman juga tidak boleh panjang, 2 harokat saja. Rahman, itu salah. Ini bacaan betulnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjangnya diayunkan. Kalau bacaan yang salah seperti yang kita dengar, yang saya dengar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rahimnya betul, rahim betul, kena ujung, berhenti. Ketika di tengah-tengah tidak boleh baca panjang. Bismillah, salah. Bismillahirrahman. Itu salah membacanya. Kepada yang mendengar bisa menasihati kawan-kawannya yang baca salah tersebut. Semoga bermanfaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita baca surah yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan baca alham. Alham berarti memantul. Kita baca tutup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ha pedas al-ha. Kemudian alhamdulillah, lillah ni baca 2 harokat saja, jangan terlalu panjang. Yang betul bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin boleh panjang, kena mari sukun. Sedangkan bacaan salah adalah seperti bawah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang terlalu panjang, A yang terlalu panjang. Jadi itu salah. Kemudian kita lanjut ayat seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar itu alif lam syams ya. Maka kita tidak membaca al lagi. Lamnya itu dilangsungkan kepada ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmannya tak boleh terlalu panjang. Sedangkan yang panjang itu Ar-Rahim karena dia berhenti mad arid sukun. Kemudian seterusnya Maliki yaumiddin. Ma boleh panjang 2 harokat saja. Kalau din itu boleh panjang lebih 2 harokat sama arid sukun. Maka ketika membaca lebih dari itu Maliki yaumiddin, maka itu salah. Itulah kita pada hari ini mengayunkan Maliki yaumiddin. Jadi tidak boleh baca panjang ke atas terlalu panjang kan kita Maliki yaumiddin. Kita ayunkan bacanya Maliki yaumiddin. Lanjutkan terusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyanya yang terlalu panjang, 2 rakaat diayunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in kita baca di ujung itu panjang, boleh lebih dari 2 rakaat karena berhenti. Tidak semua ayat yang berhenti kita panjangkan. Kalau ada mat baru kita panjangkan. Kalau tidak ada mat tidak boleh kita panjangkan. Contohnya kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan tidak ada panjang akbar kan? Maka kita pendekkan, Allahnya kita panjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Nah, kemudian ayat terusnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu alif wasal dibaca baris bawah ih. Nah, ini ada baca baca karena kita ada hafal maka kita baca ih. Itu bukan baris, itu tanda apa namanya, berudu gitu ya. Itu alif wasal. Kadang-kala kalau ada waw di belakangnya itu kita tidak baca alif itu lagi, ih lagi, wa ihdina, tidak, langsung kita baca wahdinas sirat, ihdinas siratal mustaqim. Siratal, to bukan ta, baca o bukan a, to, siratal mustaqim. Kemudian lagi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita membaca ghairi bukan ga, ghairil maghdu, dunya diayunkan, jangan terlalu panjang karena kita terlalu berlagu berseni, maka kita terlalu panjang di maghdu itu. Sedangkan maghdu itu mat asli kalau dia di tengah, kalau dia di berhenti wakaf maka dia boleh panjang, maka sukun. Tapi kalau dia sambung maka dia baca mat asli. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan sila like dan komen di bawah. Untuk melihat video tahsin talaki kita seterusnya, insyaallah kita akan lakukan ini hingga khatam 30 juz. Ini saja dulu kesempatan ini, kita sambung nanti pada surah yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.